Sistem gerak. Dalam sistem gerak ini, yaitu terdapat sistem gerak pasif, yang dimana terdiri dari tulang. Tulang merupakan salah satu bagian sistem rangka yang terbuat dari jaringan ikat tulang. Tulang sangat berguna bagi manusia. Beberapa fungsi tulang yaitu sebagai alat gerak bersama dengan otot, sebagai tempat melekat otot, sebagai pelindung organ lunak dan vital tempat memproduksi sel-sel darah, dan sebagai tempat penyimpanan cadangan mineral berupa kalsium dan fosfat, serta cadangan lemak, memberi kekuatan dan menunjang tegaknya tubuh, memberi bentuk pada tubuh. Kemudian, macam-macam tulang berdasarkan jaringan penyusunnya. Tulang rawan kartilago. Tulang rawan terdiri atas sel-sel tulang rawan atau kondrosit, serabun kolagen, dan matriks. Sel-sel tulang rawan dibentuk oleh bakal sel-sel tulang rawan, yaitu kondroblas. Tulang rawan dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yang diantaranya: pertama ada tulang rawan hialin, mempunyai serabut terbesar dalam anyaman yang halus dan rapat. Tulang rawan hialin terdapat di ujung tulang rusuk yang menempel ke tulang dada. Kedua, ada tulang rawan elastis. Susunan sel dan matriksnya mirip dengan tulang rawan hialin, tetapi tidak sehalus dan serapat tulang rawan hialin. Tulang rawan elastis terdapat di daun telinga, laring, dan epiglotis. Kemudian yang ketiga ada tulang rawan fibrosa. Matriksnya tersusun kasar dan tidak beraturan. Tulang rawan fibrosa terdapat di cakram antar tulang belakang dan simfisis pubis atau pertautan tulang kemaluan. Kemudian ada tulang yang berdasarkan jaringan penyusunnya, yaitu tulang keras atau osteon. Tulang terbentuk dari tulang rawan yang mengalami penulangan osifikasi. Ketika tulang rawan kartilago terbentuk, rongga-rongga matriksnya terisi oleh sel osteoblas. Osteoblas merupakan lapisan sel tulang muda. Osteoblas akan menyekresikan zat interseluler seperti kolagen yang akan mengikat zat kapur. Osteoblas yang telah dikelilingi zat kapur akan mengeras dan menjadi osteosit sel tulang keras. Kemudian ada macam-macam tulang berdasarkan bentuknya. Pertama ada tulang pipa, berbentuk panjang dan berongga seperti pipa. Contoh tulang ini diantaranya tulang pengumpil, tulang hasta, tulang betis, dan tulang kering. Tulang pipa terdiri atas 2 bagian, yaitu diafisis dan epifisis. Selanjutnya ada tulang pipi. Tulang pipi adalah tulang-tulang yang berbentuk pipi. Tulang pipi banyak terdapat di rangka aksial, misalnya tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang-tulang yang menyusun tengkorak. Tulang pipi berfungsi sebagai pelindung suatu rongga. Selanjutnya ada tulang pendek. Tulang pendek ini berukuran pendek, hanya ditemukan di daerah pangkal telapak tangan, pangkal telapak kaki, dan tulang-tulang belakang. Kemudian yang terakhir ada tulang tidak beraturan, yaitu tulang yang memiliki bentuk tidak beraturan. Contohnya adalah tulang-tulang belakang dan tulang penyusun wajah. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai rangka tubuh. Rangka manusia terdiri atas kurang lebih 206 tulang. Berdasarkan letak tulang-tulang terhadap sumbu tubuh, rangka dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah rangka aksial yang berada di bagian tengah sumbu tubuh. Kelompok kedua adalah rangka apendikular yang berada di bagian tepi dari sistem rangka aksial. Pembahasan mengenai rangka aksial. Rangka aksial merupakan tulang-tulang yang berada di bagian tengah sumbu tubuh. Tulang rangka aksial terdiri atas tulang kepala, ruas tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Kemudian ada rangka apendikular. Rangka apendikular meliputi anggota gerak tubuh. Rangka apendikular dapat dikelompokkan menjadi gelang bahu, tulang anggota gerak atas, gelang panggul, dan tulang anggota gerak bawah. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pembentukan tulang.
Rangka manusia terbentuk pada akhir bulan kedua atau awal bulan ketiga pada waktu perkembangan embrio. Tulang yang terbentuk mula-mula adalah tulang rawan yang berasal dari jaringan mesenkim. Kemudian setelah kartilago terbentuk, rongga yang ada di dalamnya akan terisi oleh osteoblas. Sel-sel osteoblas terbentuk secara konsentris, yaitu dari dalam keluar. Setiap sel melingkari pembuluh darah dan serabut saraf yang membentuk sistem Haworth. Substansi di sekitar tulang disebut matriks tulang, tersusun atas senyawa protein. Selanjutnya terjadi pengisian kapur dan fosfor sehingga matriks tulang menjadi keras. Nah, dalam pengerasan tulang ini disebut osifikasi, di mana dalam osifikasi ini dibedakan menjadi dua macam lagi, yaitu osifikasi kondral dan osifikasi desmal. Osifikasi kondral memiliki artian yaitu pembentukan tulang dari tulang rawan, terjadi pada tulang pipa dan tulang pendek. Kemudian, osifikasi desmal yaitu pembentukan tulang dari membran jaringan mesenkim, terjadi pada tulang pipi. Proses pertumbuhan tulang manusia dimulai sejak janin berusia 8 minggu sampai umur kurang lebih 25 tahun. Bahkan, lebih dari itu masih terjadi pembentukan tulang. Urutan proses pembentukan tulang atau osifikasi yaitu sebagai berikut. Tulang rawan pada embrio mengandung banyak osteoblas, terutama pada bagian tengah epifisis dan bagian tengah diafisis, serta pada jaringan ikat pembungkus tulang rawan. Kemudian osteosit. Osteosit terbentuk dari osteoblas, tersusun melingkar membentuk sistem Haworth. Di tengah sistem Haworth terdapat saluran Haworth yang banyak mengandung pembuluh darah dan serabut saraf. Osteosit mensekresikan zat protein yang akan menjadi matriks tulang. Setelah mendapat tambahan senyawa kalsium dan fosfat, tulang akan mengeras. Selama terjadi penulangan, bagian epifisis dan diafisis membentuk daerah antara yang tidak mengalami pengerasan disebut cakra epifisis. Bagian ini berupa tulang rawan yang mengandung banyak osteoblas. Bagian cakra epifisis terus mengalami penulangan. Penulangan bagian ini menyebabkan tulang memanjang. Di bagian tengah tulang pipa terdapat osteoblas yang merusak tulang sehingga tulang menjadi berongga, kemudian rongga tersebut terisi oleh sumsum tulang. Kemudian memasuki pembahasan selanjutnya yaitu hubungan antar tulang. Artikulasi adalah istilah untuk menyatakan hubungan antar tulang. Akan tetapi, pada umumnya orang lebih sering menggunakan istilah persendian daripada istilah artikulasi. Sebuah artikulasi terdiri atas dua atau lebih tulang yang berhubungan. Berdasarkan keleluasaan dalam bergerak, terdapat 3 jenis persendian pada manusia, yaitu sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Sinartrosis adalah hubungan antar tulang yang rapat sehingga tidak memungkinkan pergerakan sama sekali. Kedua tulang dihubungkan oleh jaringan ikat atau tulang rawan. Contoh, persendian sinartrosis adalah hubungan antar tulang yang membentuk tengkorak kepala. Persendian sinartrosis dapat dibagi menjadi 2, yaitu sinkondrosis dan sinfibrosis. Disebut sinkondrosis yaitu antara kedua ujung tulang dihubungkan oleh tulang rawan atau kartilago. Contohnya, sendi sutura pada tengkorak kepala. Sementara itu, disebut sinfibrosis jika kedua ujung tulang dihubungkan oleh serabut jaringan ikat. Contohnya akar gigi. Kemudian ada amfiartrosis. Pada persendian amfiartrosis, kedua ujung tulang yang berhubungan dilapisi oleh tulang rawan hialin. Bantalan tulang rawan hialin cukup tebal. Di bagian luar, kedua tulang tersebut diikat oleh jaringan ikat longgar. Contohnya, persendian ini adalah hubungan antar tulang belakang.
Diartrosis adalah kedua ujung tulang pada persendian diartrosis dihubungkan oleh jaringan ikat longgar, sehingga tulang-tulang dalam persendian tersebut dapat bergerak dengan leluasa. Berdasarkan arah gerakan yang dihasilkan pada persendian diartrosis, persendian ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada sendi peluru, kemudian ada sendi putar, sendi engsel, sendi elipsoid, sendi pelana, dan sendi luncur. Kemudian ada sistem gerak aktif. Pertama ada otot. Otot-otot merupakan alat gerak aktif. Otot mempunyai 3 kemampuan spesifik, yaitu pertama, kemampuan untuk memendek disebut kontratibilitas. Kedua, kemampuan untuk melakukan gerakan kebalikan dari gerakan yang ditimbulkan saat kontradiksi otot disebut ekstensibilitas. Ketiga, kemampuan untuk kembali ke ukuran semula setelah kontradiksi atau ekstensi disebut elastisitas. Berdasarkan jenisnya, otot terbagi menjadi 3 macam, yaitu otot jantung, otot lurik, dan otot polos. Kemudian ada mekanisme gerak otot. Secara makroskopis, gumpalan otot memiliki ujung-ujung otot yang disebut tendon. Di antara 2 tendon terdapat bagian pusat otot yang disebut belly. Bagian ini memiliki kemampuan berkontradiksi. Ujung-ujung otot melekat pada tulang dan 2 tipe perlekatan yaitu origo dan insersio. Kemudian ada kelainan dan gangguan pada sistem gerak. Tulang atau otot dapat mengalami kelainan maupun gangguan. Banyak faktor yang dapat menyebabkan hal tersebut terjadi. Berikut beberapa contoh kelainan dan gangguan yang terjadi pada sistem gerak. Pertama ada osteoporosis. Osteoporosis adalah kelainan tulang, yaitu kondisi tulang menjadi lebih lunak. Hal ini dapat terjadi karena kekurangan hormon-hormon tertentu yang membantu pelekatan kalsium. Kedua, ada patah tulang atau fraktura. Dalam patah tulang ini, ada patah tulang terbuka, yaitu tulang yang patah mencuat keluar sehingga merobek kulit. Kemudian ada patah tulang tertutup, yaitu tulang yang patah tidak melukai kulit. Selanjutnya ada kelainan bentuk tulang belakang. Ada lordosis, kifosis, dan skoliosis. Gangguan atau kelainan pada otot diantaranya atrofi otot, merupakan penurunan fungsi otot karena otot mengecil atau karena kehilangan kemampuan berkontraksi, misalnya lumpuh. Distorsi otot. Penyakit ini diperkirakan merupakan penyakit genetis dan bersifat kronis pada otot anak-anak. Kelelahan otot karena kontraksi secara terus-menerus yang menyebabkan kram ataupun kejang. Selanjutnya ada sistem pencernaan. Proses pencernaan makanan. Makanan yang masuk ke dalam tubuh akan mengalami serangkaian proses pencernaan. Pada manusia, makanan dicerna dengan alat-alat pencernaan, mulai dari mulut dan berakhir di usus. Pencernaan adalah proses perombakan makanan dari bentuk kompleks ke bentuk yang lebih sederhana. Selanjutnya ada pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik merupakan proses perubahan molekul yang berukuran besar menjadi berukuran kecil, misalnya penghancuran makanan dengan gigi atau dengan otot lambung. Pencernaan mekanik dibantu oleh gerakan alat pencernaan. Kemudian ada pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi adalah proses perubahan molekul-molekul bahan organik yang ada dalam bahan makanan dari bentuk yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim pencernaan. Sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Sistem pencernaan berfungsi untuk mengolah bahan makanan menjadi sari makanan yang siap diserap tubuh. Zat makanan yang mengalami proses pencernaan adalah karbohidrat, protein, dan lemak.
sedangkan vitamin, mineral, dan air langsung diserap dan digunakan oleh tubuh. Saluran pencernaan. Dalam saluran pencernaan yaitu ada rongga mulut. Kemudian ada lidah. Lidah ini tersusun oleh otot lurik yang diselubungi oleh selaput mukosa. Pada lidah terdapat papila-papila atau tonjolan yang merupakan indera pengecap. Kemudian ada kelenjar ludah atau glandula saphinalis. Ludah dihasilkan oleh kelenjar ludah yang berjumlah 3 pasang, yaitu kelenjar protis, kelenjar submandibularis, dan kelenjar sublingualis. Ketiga pasang kelenjar tersebut menghasilkan 1-2,5 liter ludah setiap hari. Ludah manusia terdiri dari hasil sekresi dan kelenjar protein, yaitu 25%. Kelenjar submandibularis atau submaxillaris yang terdiri dari 70% dan kelenjar sublingualis terdiri dari 5%. Kelenjar ludah menghasilkan air liur atau saliva yang mempunyai fungsi sebagai berikut. Pertama, mengandung enzim thialin atau amilas yang merombak amilum menjadi maltosa. Kedua, mempermudah proses menelan makanan. Ketiga, mempunyai efek antibakteri terhadap makanan. Keempat, merangsang papila pengecap pada lidah. Kelima, membantu berbicara dengan mempermudah gerakan bibir dan lidah. Dan keenam, membantu menjaga kebersihan mulut dan gigi. Kemudian ada gigi dentin. Gigi manusia berfungsi sebagai alat pencernaan mekanis. Gigi manusia tumbuh mulai usia 6 bulan. Gigi pertama ini disebut gigi susu. Kemudian berturut-turut diikuti tumbuhnya gigi sulung. Pada usia 6 tahun, gigi anak berjumlah 20. Sejak usia 6 tahun hingga 14 tahun, gigi mulai tanggal dan berturut-turut diganti oleh gigi tetap atau yang biasa disebut gigi permanen, yang jumlahnya sama dengan gigi sulung, yaitu ditambah 12 geraham gigi besar. Gigi orang dewasa berjumlah 32 gigi. Berdasarkan fungsinya, gigi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu gigi seri berfungsi untuk memotong makanan, gigi taring berfungsi untuk mengoyak dan merobek makanan, dan gigi geraham depan dan belakang berfungsi untuk mengunyah dan menghaluskan makanan. Gigi manusia itu terdiri atas mahkota gigi yang dilapisi zat paling keras dalam tubuh yang terbuat dari garam kalsium, kemudian ada tulang gigi dan rongga pulpa. Kemudian ada kerongkongan. Dari mulut, makanan menuju esofagus yang dindingnya dilapisi epitelium berlapis pipih. Kerongkongan berupa tabung otot yang panjangnya sekitar 25 cm, memanjang dari akhir mulut hingga lambung. Kerongkongan terdiri dari 1/3 otot lurik dan 2/3 otot polos. Kerongkongan merupakan saluran yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Bagian dalam kerongkongan terdapat kelenjar mukosa yang berfungsi membasahi makanan sehingga menjadi licin. Selanjutnya ada lambung. Lambung atau ventriculus, makanan bergerak dari kerongkongan menuju lambung. Lambung yaitu bagian saluran pencernaan yang melebar. Lubang lambung selalu dalam keadaan tertutup. Akan tetapi secara refleks, sphincter kardial yang terbuka bila ada makanan yang masuk. Sphincter kardial merupakan otot melingkar yang terdapat di antara esofagus dan lambung. Lambung berupa kantong besar yang terdiri atas 3 bagian, yaitu kardiak, fundus, dan pylorus. Setelah makanan masuk ke lambung, sphincter kardiak dan sphincter pylorus menutup. Kontraksi otot lambung mengaduk-aduk makanan dan secara mekanik memecah serta mencampurnya dengan getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar lambung.
Getah lambung yang berfungsi dalam proses pencernaan secara kimiawi mengandung zat-zat sebagai berikut. Pertama, HCl atau asam klorida. Berfungsi memberi suasana asam sehingga dapat mematikan bakteri yang terdapat dalam makanan. Selain itu, asam klorida juga berfungsi mengaktifkan enzim pepsinogen yang membentuk pepsin serta mengubah sifat protein. Kemudian ada pepsin, ada renin, gastrin, lipase, dan intrinsik yang membantu usus menyerap vitamin B12. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus berupa tabung yang panjangnya sekitar 6-8 meter yang terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan juga usus penyerapan. Usus 12 jari atau duodenum yaitu panjangnya 25 cm. Usus 12 jari merupakan muara 2 saluran, yaitu saluran empedu dan saluran pankreas. Kemudian usus kosong atau jejunum. Usus kosong panjangnya 2,5 cm. Usus kosong merupakan tempat pencernaan terakhir sebelum sari-sari makanan diserap. Di dalam usus kosong, makanan mengalami pencernaan secara kimiawi oleh enzim-enzim berikut, yaitu enterokinase, erepsin, laktase, maltase, sukrase, dan lipase. Kemudian usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan panjangnya 3,6 meter. Usus penyerapan mempunyai fili atau jonjot usus dan mikrofili yang berfungsi memperluas permukaan usus sehingga proses penyerapan makanan lebih sempurna. Selanjutnya ada usus besar atau kolon. Usus besar merupakan tempat bermuaranya usus halus. Usus besar dilapisi oleh membran mukosa tanpa lipatan, kecuali pada bagian rektum. Fungsi utama organ ini adalah mengabsorpsi air, membentuk massa fases, dan membentuk lendir untuk melumasi permukaan mukosa. Di dalam usus besar ini terdapat bakteri Escherichia coli yang hidup pada makanan yang tidak dapat dicerna oleh manusia, misalnya selulosa, dan menghasilkan vitamin K dan biotin. Kemudian ada rektum. Rektum merupakan bagian akhir dari proses pencernaan. Di bagian ini, fases disimpan sampai waktunya dikeluarkan. Selanjutnya ada anus. Anus merupakan lubang tempat keluarnya kotoran atau fases setelah sebelumnya ditampung di dalam rektum. Kemudian ada kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan dalam sistem pencernaan manusia terdiri dari kelenjar saliva, kelenjar parotis, kelenjar submaxillaris, kelenjar sublingualis, pankreas, dan hati. Kemudian ada gangguan sistem pencernaan manusia. Gastritis atau MAH. Gangguan pencernaan yang disebabkan oleh radang akut pada dinding lambung yang disebabkan karena makanan kotor atau kelebihan HCl. Kemudian kolitis, penyakit pada sistem pencernaan akibat peradangan usus besar. Appendisitis, peradangan pada umbai cacing. Serostomia, gangguan pada rongga di mana produksi air liur menurun sehingga mulut terasa kering. Diare, penyakit yang disebabkan oleh infeksi mikroorganisme yang mengganggu flora normal pada kolon sehingga fases menjadi cepat keluar. Kolik, rasa nyeri pada perut karena mengkonsumsi makanan yang mengandung zat yang merangsang, misalnya cabai, lada, dan jahe. Kemudian malabsorpsi, kelainan kemampuan lambung dan usus untuk menyerap sari makanan menjadi tidak sebaik yang seharusnya. Malnutrisi, gangguan kesehatan gizi dapat terjadi karena kelebihan, kekurangan, atau ketidakseimbangan gizi. Kemudian keracunan makanan dapat terjadi karena alergi terhadap makanan tertentu atau zat aditif yang terkandung di dalamnya. Kemudian sembelit, sulit buang air besar karena fases terlalu keras.
Kemudian peritonitis, infeksi pada rongga mulut. Parotitis, radang pada kelenjar parotis. Heartburn, mengalirnya kembali cairan gastrik. Ulcus pepticum, terlalu banyak sekret getah lambung yang masuk ke duodenum sehingga bersifat asam.